Untuk hari ini kami melakukan report mengenai poultry. Ini update mengenai perkembangan harga di OC dan broiler untuk periode Maret 2024 dan juga kinerja Cepin di tahun 2023. Ini bisa langsung ke slide pertama. Jadi untuk harga di OC sendiri di bulan Maret 2024 mencapai sekitar Rp7.000. Ini naik sekitar 34% month on month, 68% year on year, dan sekitar 298% year to date. Untuk rata-rata gitu, GOC sendiri mencapai 5.114 dengan pertumbuhan sekitar 37% Q on Q dan pertumbuhan sekitar 109% dibandingkan kuartal 1 2023. Untuk harga broiler sendiri di bulan Maret 2024 mencapai sekitar Rp22.500 per kilogram. Ini lebih tinggi 10% month on month, 28% year on year, dan sekitar 29% year to date. Untuk rata-rata harga broiler di Q1 mencapai Rp20.150 per kilogram, lebih tinggi 10,3% dibandingkan Q 23 dan juga lebih tinggi sekitar 17% dibandingkan dengan first Q 23. Jadi kita lihat memang di bulan Maret ini ada bulan Ramadan, di mana ini secara historical ini menopang pertumbuhan harga baik untuk DOC dan broiler. Rata-rata historis 5 tahun pertumbuhan harga DOC dan broiler dalam periode Ramadan itu sendiri mencapai sekitar 10-20%, di mana ini seasonality masih terus berlanjut di tahun 2024. Dan kemudian juga kalau kita lihat secara kuartalan, rata-rata kuartalan DOC dan broiler ini sudah lebih tinggi dibandingkan Q1 dan Q4. Jadi kita mungkin bisa berekspektasi bahwa revenue untuk rilis Q1 yang akan dirilis di April akan lebih positif, baik untuk Q on Q maupun year on year. Next slide. Namun di sisi lain harga jagung kita lihat tumbuhannya lebih agresif dibandingkan pertumbuhan harga di dan broiler secara kuartalan. Untuk secara bulanan harga jagung sendiri mencapai sekitar Rp7.400 per kilogram. Ini minus 2%, month on month, year on year naik 23%, dan year to date naik 2%. Rata-rata kuartal 1 untuk harga jagung nasional ini mencapai sekitar Rp7.300 per kilogram, naik sekitar 4% Q on Q dan sekitar 27% year on year. Jadi memang koreksi di bulan Maret harga jagung karena adanya panen raya untuk jagung, di mana panen raya biasanya di Februari sampai dengan April untuk pertama di tahun 2024. Untuk harga soybean meal ini juga turun sekitar $147 per ton, lebih rendah 28% ke Q23 dan sekitar 15% ke Q23. Jadi in overall komentar untuk cost-nya sendiri memang harga jagung lebih agresif pertumbuhannya dibandingkan dengan broiler secara kuartalan. Jadi mungkin kita bisa lihat bahwa margin improvement mungkin tidak terlihat untuk reporting di per Q24. Next slide. Nah, untuk harga di OC dan broiler, kita proyeksikan akan tetap positif di Q2 untuk periode April sampai Juni. Kita lihat bahwa culling yang dilakukan ada 5 instruksi di tahun 2003, ini impact-nya akan terlihat di tahun 2024. Kita juga melihat bahwa bantuan dari pemerintah, baik dalam bentuk cash maupun subsidi pangan, baik beras dan lainnya, kita lihat ini akan menopang daya beli, sehingga ini akan meningkatkan demand untuk ayam, DOC dan broiler, hingga harga akan tetap terjaga di level sekarang ini. Namun demikian mungkin negatif side-nya bahwa pertumbuhan akan agresif seperti periode Januari, Februari, dan Maret. Jika kita lihat kan itu pertumbuhannya mungkin sekitar hampir 100% ya di OC. Jadi mungkin kita akan lihat pertumbuhan yang lebih normal untuk di Q2 2024. Next slide. Ini untuk result Cepin, di mana ini relatively mirip ya dengan result dari Java, bahwa memang cyclicality ini terlihat untuk segmen poultry. Q4-nya ini negatif, net loss, baik Q4 23 maupun Q4 22. Jadi memang penyebabnya adalah harga dari broiler dan DOC yang lemah, dan juga adanya kenaikan raw material seperti jagung, hingga kita lihat bahwa ada kontraksi di profitability. Secara overall, revenue inline dengan proyeksi masih dan juga projected. Namun demikian untuk level net profit ini turun cukup jauh ya.
Jadi sekitar 77% dari proyeksi masih dan 72% dari proyeksi market. Next slide. Dengan hasil yang rendah dan juga proyeksi kita untuk tahun 2024, baik dari sisi demand DOC broiler maupun dari sisi harga DOC broiler dan juga harga jagung, kita melakukan update proyeksi untuk 24. Nah, untuk revenue sendiri kita turunkan sekitar 1%, untuk EBITDA kita turunkan sekitar 12% untuk tahun 24 dan sekitar 9% untuk tahun 25. Profit kita turunkan sekitar 6%. Kita melihat bahwa harga jagung itu biasanya lagi impact-nya tertunda sekitar 1 sampai dengan 2 kuartal, sedangkan harga ayam itu kan langsung ke represent di laporan keuangan di tahun tersebut. Kita lihat jadi memang kondisinya masih cukup challenging baik dari sisi profitability namun ada improvement dari sisi demand dan harga. Kita juga lihat bahwa proyeksi kita ini masih lebih konservatif dibandingkan market, di mana untuk proyeksi kita sendiri untuk revenue itu lebih rendah sekitar 3%, untuk net profit itu lebih rendah dibandingkan market sekitar 10%. Dan adanya perubahan proyeksi, kita merevisi sedikit target price, tadinya 650 menjadi 5825. Kita masih pakai metode valuasi yang sama, EV/EBITDA 5 tahun, dengan target multiple di average. Next slide. Jadi untuk sektor poultry sendiri kita masih memasang rating overweight. Kita lihat bahwa harga DOC maupun broiler masih akan terus bertumbuh di Q2 ini. Kita juga masih melihat bahwa adanya musim panen baik untuk jagung akan berdampak positif, di mana harga jagung akan normalize di sepanjang Q2 ini. Kita lihat juga ada peningkatan dari purchasing power, hingga untuk Ipin dan Java kita lihat masih cukup atraktif di Q2. Untuk tipe saya sebutkan sebelumnya, untuk Ipin di 550, 18 kali EV/EBITDA 24. Untuk Java itu di 1360, sekitar 6,8 kali EV/EBITDA 24. Untuk resiko, harga di broiler, dan juga konsumsi, terakhir harga jagung dan US dollar. Next slide. Demikian market update hari ini untuk sektor poultry. Terima kasih. Kembali ke Glenda.